Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Syarifah Masudi SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Karya Tulis Ilmiah, dan selamat siang kepada teman-teman semua. Saya Anissa Sinur Aini dengan IPA 305392 pada hari ini akan membawakan materi tentang fotografi dan kumpulan foto karya seni. Dilihat dari definisi terlebih dahulu, fotografi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari penggalan kata fotos yang berarti cahaya dan grafian yang berarti menggambar. Secara umum, fotografi dapat diartikan dengan proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang akan saya. Menurut Hans Adam, fotografi adalah sebuah seni kreatif yang lebih dari sekedar sarana ide komunikasi faktual. Fotografi juga diartikan sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat, menawarkan beragam persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tak terbatas. Jadi tinjau dari tujuannya, yang pertama yaitu merekam peristiwa, objek atau fenomena tertentu agar dapat disimpan sebagai arsip visual bernilai sejarah dan pribadi. Ya mungkin kita pun di sini juga sering ya teman-teman untuk menggunakan fotografi itu sendiri gitu, baik itu mungkin kebutuhan acara ataupun kebutuhan pribadi, ataupun ketika ada kejadian tertentu seperti perang dunia pun itu akan ada fotografi gitu sebagai bentuk nilai arsip dari sejarah. Lalu yang kedua, menyampaikan pesan dan makna melalui bahasa visual yang lebih mudah dipahami oleh audiens. Dan yang ketiga, menjadi sarana bagi fotografer untuk menyalurkan ide, gagasan, dan perasaan melalui karya foto. Jadi poin 2 dan 3 ini akan termaknai ketika mungkin kita mendatangi pameran-pameran atau mendatangi galeri-galeri seni atau galeri fotografi, yang dimana tiap fotonya pasti ada nilai tertentu yang akan disampaikan gitu, yang akan ada maknanya untuk bagi audiens. Lalu yang keempat yaitu menghadirkan nilai seni melalui komposisi, cahaya, dan perspektif yang menjadikan fotografi sebagai karya artis. Di sini ada beberapa jenis fotografi. Yang pertama ada fotografi manusia. Fotografi manusia itu adalah semua foto yang objek unsurnya itu utamanya ada di manusia. Nah, fotografi manusia itu juga ada beberapa macamnya, teman-teman. Yang pertama itu adalah foto portret. Nah, contoh di slide tersebut adalah foto portret gitu. Foto portret sendiri itu adalah metode pengambilan foto yang tegak lurus dari atas ke bawah gitu. Jadi kalau kita pakai HP atau pakai kamera tegak lurus, itu namanya foto portret. Nah, di dalam fotografi manusia, selain foto portret ada juga human interest. Jadi human interest itu adalah jenis fotografi yang menampilkan manusia dengan emosi dan simpati yang mendalam. Jadi misalnya ada foto-foto yang kemanusiaan, misalnya bencana alam gitu, dan ada objek atau ikonnya manusia, itu adalah human interest. Lalu yang ketiga ada stage fotografi. Nah, stage fotografi ini adalah fotografi yang kegiatan fotografinya itu untuk merekam aktivitas panggung. Misalnya ada pertunjukan seni tari ataupun seni musik, lalu ada juga teater gitu. Nah, itu masuk ke dalam stage fotografi atau fotografi bagian dari fotografi manusia. Lalu selain itu di fotografi manusia juga ada sport fotografi gitu, atau fotografi yang secara teknisnya itu nangkap momentum dramatis dalam bidang olahraga. Misalnya boxing gitu, momen untuk meninju itu ke cekrek foto itu bagian dari sport fotografi. Atau ketika lagi cetak gol dalam pertandingan itu juga bagian dari sport fotografi. Selebrasi atau mungkin hal-hal yang serupa gitu, ikonik yang momentumnya itu cukup berharga juga, itu bagian dari sport fotografi. Lalu ada juga glamour fotografi. Glamour fotografi itu mencakup pengaturan cahaya, pose, dan penggunaan Photoshop untuk menambah kesan artistik. Nah, seperti namanya glamour fotografi, dia itu biasanya dipakai kalau membutuhkan model. Jadi misalnya untuk make up, berarti close up-nya itu mungkin di alat make up-nya atau di bibirnya ketika memakai lipstick, atau mungkin aksesoris, atau misalnya kita ambil brand Dior atau mungkin brand Chanel, itu adalah bagian dari glamour fotografi gitu. Lalu yang terakhir ada wedding fotografi, dan sesuai sama namanya teman-teman, udah pasti wedding fotografi ini adalah jenis fotografi yang spesialisnya itu untuk menangkap momen-momen penting dalam kegiatan pernikahan. Lalu yang kedua ada fotografi nature. Fotografi nature itu adalah objek utamanya adalah makhluk hidup yang alami atau natural. Nah, fotografi nature ini terbagi menjadi 3, ada flora, fauna, dan landscape. Nah, contoh yang di sini adalah contoh dari fauna. Itu ada foto kuda ya,
foto flora seperti yang kita tahu, juga ada foto-foto tumbuhan. Dan foto landscape itu adalah kumpulan foto dari beberapa tempat yang diambil secara miring. Nah, biasanya penggunaan foto landscape itu ada di kalender. Jadi kalau teman-teman dapat kalender itu yang biasanya garis atasnya ada gambar-gambar tertentu, itu adalah bagian dari foto landscape dan cakupannya dari fotografi nature. Lalu yang ketiga ada fotografi arsitektur. Nah, fotografi arsitektur itu biasanya menampilkan keindahan dari suatu bangunan, baik itu dari segi sejarahnya, budayanya, desainnya, atau konstruksinya. Mungkin bisa juga kita ambil foto dari Taj Mahal yang ada di India, atau foto Monas yang ada di Jakarta, itu juga bagian dari foto arsitektur. Lalu ada fotografi still life, yaitu untuk membuat gambar dari benda mati menjadi hal yang lebih menarik, lebih hidup, lebih komunikatif, lebih ekspresif, dan mengadu pesan yang disampaikan. Nah, kalau misalnya fotografi still life ini dan misalnya asal cetek, mungkin dia tidak akan terlalu mendapat jiwanya gitu. Karena di fotografi still life juga ada komposisi tertentu yang membuat mungkin di sini case-nya adalah buah jeruk tersebut menjadi lebih hidup, baik itu dari segi bayangannya, baik itu dari segi pencahayaannya, kontrasnya, itu digunakan dalam fotografi still life. Lalu ada fotografi jurnalistik, foto yang digunakannya untuk kepentingan pers gitu, atau untuk kepentingan informasi dalam penyampaian pesannya itu biasanya ada caption yang tertulis. Nah, misalnya di kasih ini kita kalau misalnya menunggu di berita, baik itu misalnya di koran atau mungkin ada di berita-berita di HP kita gitu, di media sosial, itu pasti di bawah fotonya biasanya itu ada keterangan. Anggap misalnya demo untuk pengesahan RUU apa gitu. Nah, itu biasanya ada keterangan caption di bawahnya untuk fotografi jurnalistik. Lalu ada fotografi aerial. Nah, fotografi ini biasanya diambil dari udara, dari atas. Nah, biasanya itu digunakan untuk survei atau untuk konstruksi atau untuk memotret hewan-hewan terbang, burung, terus juga atau untuk memotret cuaca dan penggunaan untuk tujuan militer atau tujuan film. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton film dan itu ada scene awalannya pengambilannya dari atas, itu bagian dari fotografi aerial. Lalu ada fotografi bawah air. Nah, fotografi bawah air ini biasanya digunakan untuk penyelaman scuba atau pernah snorkel gitu. Lalu ada fotografi seni rupa. Fotografi seni rupa ini kaitannya dengan penyajian benda-benda yang itu cukup indah atau benda-benda yang memiliki nilai untuk menyampaikan emosi atau ada intensitas emosionalnya. Nah, fotografi seni rupa ini biasanya bisa 2D ataupun 3D teman-teman, dan kalian pun juga akan mudah menjumpainya ketika ada kamera atau ada galeri foto. Itu bagian dari fotografi seni rupa. Lalu ada fotografi mikro. Nah, penggunaannya tuh menggunakan kamera khusus dan mikroskop untuk menangkap gambar-gambar objek yang sangat kecil. Biasanya banyak digunakannya untuk kebutuhan astronomi ataupun kebutuhan biologi dan kedokteran. Sedangkan fotografi makro itu adalah pengambilan gambar dari jarak dekat, dapat berupa serangga, bunga, ataupun bulir air ataupun benda lain gitu. Yang kalau misalnya kotak, dia akan ada di tulisan yang lebih menarik. Nah, di sini ada teknik fotografi. Yang pertama ada long exposure. Dan long exposure itu merupakan teknik yang dapat digunakan di berbagai situasi, termasuk untuk memunculkan efek dramatis pada objek gambar. Yang kedua ada motion blur, yaitu merupakan efek fotografi yang terjadi karena adanya gerakan pada sebagian objek dalam foto. Yang ketiga ada makro, yaitu teknik yang dapat membantu untuk mengambil gambar dari objek yang kecil. Yang keempat ada high speed, yaitu metode membidik objek dengan memanfaatkan kecepatan. Dan yang kelima ada silhouette, yaitu teknik menciptakan siluet pada gambar. Nah, di sini ada contoh dari teknik fotografi seperti namanya tadi ada long exposure, motion blur, di mana disebut juga ada objek yang blur dan ada fokus objeknya juga gitu. Lalu ada makro untuk mendapatkan detail dari tujuan objek yang akan kita foto, ada high speed dan silhouette. Lalu masuk ke unsur estetika. Unsur estetika fotografi meliputi komposisi cahaya, warna, serta tekstur yang diolah secara kreatif. Nilai seni foto tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh makna simbolik yang dikandungnya. Jadi dalam fotografi, unsur estetika atau unsur keindahan tidak hanya asalnya itu dari hal-hal teknis, kayak tadi ada komposisinya, ada pencahayaan, ada warna, lalu ada tekstur, tapi juga cara dari fotografer untuk mengolah hasil dari fotonya supaya lebih ada nilai dan lebih menarik gitu. Jadi foto yang indah bukan hanya karena pengaturan teknisnya yang bagus, tapi juga karena ada makna atau pesan simbolik yang ingin disampaikan fotografer lewat foto tersebut. Jadi dengan kata lain, foto itu bisa dianggap punya nilai seni yang
lebih tinggi kalau misalnya mampu mengubah perasaan atau menyampaikan makna tertentu dari hasil foto yang sudah didapat. Lalu ada teknologi dan media sosial. Perkembangan kamera digital, smartphone, dan aplikasi editing itu memudahkan pabrik dalam menghasilkan karya seni yang lebih berkualitas. Media sosial juga punya peran dalam membangun tren visual, meskipun sebagian fotografer tetap fokusnya pada karya konseptual untuk pameran seni. Jadi kemajuan teknologi kayak seperti kamera digital, smartphone, dan aplikasi tersebut itu kan memudahkan halayak cenderungnya untuk menghasilkan foto yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Jadi nggak hanya fotografer profesional aja yang bisa menghasilkan foto yang bagus, tapi kita pun sebagai masyarakat awam pun bisa gitu, karena media kita atau alat kita pun juga mendukung, support. Lalu media-media sosial kita yang bisa digunakan baik itu Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain itu juga punya pengaruh untuk membuat tren atau membuat gaya visual yang akan populer dan sedang populer yang ada di masyarakat. Namun meskipun banyak orang yang mengikuti tren-tren yang lagi viral gitu, tapi kita sebagai fotografer itu memilih untuk membuat karya dengan konsep yang lebih deep, lebih mendalam. Jadi bukan hanya ikut tren, tapi juga mereka punya tujuan untuk pameran tersebut untuk apa gitu, dan akan menunjukkan apa, apakah nilai artistiknya ataupun pesan yang disampaikan. Makanya ketika teman-teman itu mungkin tertarik atau memiliki interest untuk datang ke pameran galeri seni, itu biasanya mereka ada kecenderungan untuk ya pameran itu tuh dari fotografer tertentu atau dari ahli tertentu gitu. Misalnya hari ini ada pameran di galeri nasional karyanya siapa, biasanya ada jadwal-jadwal tertentu, dan itu biasanya terfokus pada hari itu. Semua yang ditampilkan adalah hasil karya dari satu orang atau satu ahli seni. Nah, di sini ada contoh karya seni. Yang pertama itu ada graffiti. Mungkin teman-teman udah tahu graffiti ya, bentuk seni jalanan yang itu melibatkan penciptaan gambar, ada juga tulisannya, lalu ada juga desain artistiknya yang biasanya tuh ada di tempat-tempat publik gitu, entah itu mungkin di tembok-tembok rumah kosong atau mungkin di mural-mural yang sering kita temui di jalanan. Nah, biasanya penggunaannya itu dengan menggunakan semprotan cat kayak spray cat akrilik ataupun spidol, cenderungnya penggunaan untuk membuat si seni grafiti ini. Nah, karya seni ini bisa beragam, baik itu gayanya ataupun temanya, bisa mulai dari pesan untuk sosial, politik, ataupun filosofi tertentu gitu. Bahkan hingga desain abstrak pun juga sering kita temui, ataupun untuk karikatur juga. Nah, meskipun seni grafiti ini banyak yang menganggap sebagai bentuk vandalisme, tetapi tetap populer sampai sekarang gitu, bahkan terus berkembang selama beberapa dekade ini, dan beberapa orang bahkan mengakui sebagai bentuk ekspresi seni yang sah dan tetap dinilai keberhargaannya. Lalu yang kedua ada seni patung. Seni patung ini adalah salah satu cabang seni rupa murni yang bentuknya 3 dimensi dan menggunakan berbagai material, baik itu batu, kayu, logam, tanah liat, kaca, ataupun bahan sintetis lainnya. Nah, proses menciptakan bentuk 3 dimensi atau patung ini bisa melibatkan dipahat atau dimodel atau dicor dan beragam teknik lain gitu, teknik-teknik tertentu. Nah, seni patung ini telah ada ribuan tahun dan terus menjadi medium yang relevan gitu dari tahun ke tahun dan memiliki makna yang mendalam di dalam dunia seni. Nah, contoh yang ada di foto ini adalah contoh patung Phidias sekitar 490 sampai 430 sebelum Masehi pembuatannya, yaitu seorang seniman patung klasik Yunani yang terkenal karyanya di Budok Parthenon di Athena, termasuk patung Zeus di Olimpi, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Lalu ada seni lukis. Seni lukis itu adalah cabang seni rupa yang menciptakan karya-karya dengan berbagai media. Biasanya itu menggunakan padunya cat air, cat minyak, cat akrilik ataupun pastel, atau bisa juga media-media lain. Dan biasanya permukaannya datar, baik itu kanvas, kertas, dinding ataupun media-media serupa. Nah, tujuan dari seni lukis itu adalah untuk menyampaikan adanya pesan, adanya emosi, atau adanya gagasan dengan menggunakan elemen visual, baik itu garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Nah, seni lukis itu biasanya menjadi bagian yang bernilai dalam sejarah seni selama ribuan tahun. Berawal dari lukisan dinding-dinding di gua prasejarah, hingga lukisan klasik di kuil-kuil kuno, seni lukis Renaissance, seni impresionis, lalu juga seni ekspresionis, seni abstrak, dan berbagai aliran dan gerakan seni rupa lainnya itu dimulai dari seni lukis. Jadi seni lukis ini juga telah berkembang menjadi seni rupa kontemporer yang mencakup berbagai teknik, berbagai gaya, juga medium yang bisa digunakan. Lalu ada seni grafis.
Nah, seni grafik ini adalah cabang seni rupa yang menciptakan karya-karya visual dengan menggunakan teknik cetak atau reproduksi dengan menggunakan berbagai media dan alat. Nah, dalam seni grafis sendiri itu biasanya melibatkan proses cetak di atas permukaan berupa logam, kaca, ataupun layar kain. Jadi itu grafis seninya. Nah, teknik dari media seni grafis itu ada beberapa yang populer, baik itu adalah litografi, cetak kayu, serigrafi, asam, atau monoprint. Lalu ada instalasi seni, yaitu bentuk seni kontemporer yang mencakup penciptaan karya 3 dimensi yang mengisi atau mendominasi suatu ruang atau lingkungan tertentu. Nah, istilah instalasi itu menunjukkan bahwa karya seni itu bukan hanya karya yang pemasangannya berada di lokasi tertentu dan seringkali spesifik untuk tempat tertentu, dan ada pengalaman yang dihasilkan gitu bagi penonton ketika terjadinya instalasi seni ini. Nah, karya instalasi seni itu biasanya terdiri dari berbagai elemen seperti objek fisik, struktur, proyeksi video, suara, cahaya, atau bahkan interaksi dengan penonton. Nah, tujuan dari instalasi seni itu bisa bermacam-macam, termasuk penyampaian pesan, baik itu sosial, politik, atau bentuk refleksi, kontemplasi, atau untuk menciptakan pengalaman imersif atau mengundang penonton agar berinteraksi dengan karya tersebut. Lalu yang terakhir ada fotografi, yaitu adalah cabang seni yang menggunakan kamera atau perangkat optik untuk menciptakan gambar dan mengabadikan momen atau subjek tertentu dalam bentuk foto. Nah, dalam seni fotografi sendiri itu biasanya melibatkan komposisi visual, ada juga pengaturan cahayanya, dan juga pemilihan sudut pandang supaya gambar yang dihasilkan lebih menarik dan lebih bermakna. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai fotografi dan hasil karya seni. Selanjutnya teman-teman boleh jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Aku Vita Faridiana dari ANIM 2708319 ingin bertanya kepada Caca selanjutnya ini, lalu bagaimana sih kumpulan dari fotografi dan kumpulan dari foto karya seni itu dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah? Itu dapat dilihat dari segi apa? Dari segi apanya gitu? Terima kasih. Ya baik, aku akan menjawab pertanyaan dari kita, yaitu bagaimana fotografi dan kumpulan foto karya seni dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah. Nah, sebuah karya fotografi itu dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah kalau memiliki beberapa pendasar, seperti yang pertama dalam perumusan untuk pengambilan foto atau latar belakang dalam pengambilan foto itu ada rumusan yang dibuat, seperti kenapa mengambil tema tersebut atau objek fotonya kenapa untuk penting diteliti ataupun diangkat. Lalu bisa juga karena landasan teorinya, misalnya pengambilan foto tersebut memiliki landasan teori untuk estetika atau untuk komunikasi visual atau untuk antropologi budaya. Lalu dalam foto tersebut atau pengambilan karya seni tersebut ada metode pengambilan dan analisis foto, misalnya metode etnografi visual, semiotika, atau analisis simbol, dan hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah seperti laporan penelitian, esai, jurnal, skripsi, ataupun artikel ilmiah. Misalnya ada seorang mahasiswa yang meneliti representasi identitas perempuan dalam fotografi jalanan di Jakarta. Nah, dia mengambil foto, lalu dianalisis simbolnya, ekspresinya, atau konteks sosialnya, dan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Nah, ini baru disebut karya tulis ilmiah yang basisnya fotografi. Atau mungkin ada beberapa kumpulan foto tentang perubahan landscape pesisir akibat abrasi, dan ada data yang dikumpulkan, ada deskripsinya dan ada interpretasinya. Nah, ini juga termasuk dalam karya ilmiah karena dokumentasi foto tersebut mendukung hasil kajian yang dibuat. Jadi fotografi itu bisa berfungsi sebagai data visual, yaitu bukti atau sumber utama dari penelitian, atau objek kajian, yaitu bentuk yang dianalisis secara ilmiah, atau media penyajian hasil penelitian yang mendukung dari narasi ilmiah yang dibuat. Jadi hasil karya fotografi itu gak semuanya dan gak otomatis menjadi suatu bentuk karya ilmiah, tetapi dapat menjadi karya ilmiah kalau disertai tujuan dan rumusan masalahnya, ada kajian teori dan metode yang lebih jelas, ada analisis dan pembahasan yang sistematis, juga ada penulisan dalam format ilmiah yang dibuat. Baik, terima kasih teman-teman atas atensi dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.